jam 16.35. Jam 16.35. Dek, selamat ya Ibu ya. Alhamdulillah udah sehat selamat ya Dek sama ibunya nggih. Cowok apa cewek Bu? Cowok nggih. Ibu, saya akan memberikan tentang edukasi ya Ibu ya. Kita sharing-sharing tentang Ibu kan sudah melahirkan Ibu ya. Tidak hanya tanda bahaya itu tidak hanya pada saat persalinan, tetapi tanda bahaya itu bisa terjadi pada saat nifas. Sebelumnya saya mau minta izin sama Ibu dulu nggih. Ibu berkenan nggih nanti kita sharing-sharing sebentar tentang tanda bahaya nifas. Berkenan Ibu nggih? Ya, terima kasih. Saya tutup ini ya dulu Ibu ya. Boleh saya duduk Ibu? Nggih. Masih lemes ya Bu ya. Lumayan deh. Ibu sebelumnya itu sudah kira-kira kalau orang habis lahiran kira-kira tanda bahayanya yang Ibu sudah biasa itu apa aja? Apa Ibu lupa? Sudah, tapi sebelumnya sudah pernah tahu. Ini putra ketiga ya Ibu? Iya. Perdarahan, iya betul. Terus Pusing. Iya. Terus kejang-kejang Iya, betul Ibu ya. Ibu sudah paham ya, sudah perso ada beberapa tanda bahaya pada saat masa nifas ya. Di buku ini juga ada ya Ibu ya. Boleh saya bantu menjelaskan untuk beberapa tanda bahaya pada saat masa nifas ya Ibu ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahaya saat nifas itu ada perdarahannya yang pertama Ibu. Perdarahan itu setelah Ibu melahirkan keluar darah soros-soran ya Ibu ya. Jadi Ibu nanti nggak kerasa tiba-tiba kok kayak orang tipis darahnya keluar terus seperti itu. Terus Ibu lama-lama pusing, kunang-kunang ya Ibu nanti segera menghubungi petugas kesehatan. Ataupun kalau pas itu bisa terjadi di rumah juga ya Ibu ya. Jadi bisa terjadi nggak hanya mungkin Ibu besok sudah pindah ruangan, petugas kesehatan nggak ada, atau misalnya ada keluarga atau suami, ya nanti Ibu bisa sampaikan ya seperti itu. Selain itu ada demam ya Ibu ya. Demam itu tiba-tiba demam menggigil sampai menggigil ya, demam lebih sampai 2 hari. Biasanya itu sudah mengarah ke adanya tanda-tanda infeksi. Infeksi bisa dari jalan lahir, kalau yang operasi bisa dari luka operasinya seperti itu. Biasanya kalau ada infeksi di jalan lahir juga itu biasanya ditandai darah yang keluar itu baunya juga bukan darah biasa, jadi baunya itu sedikit bau menyengat ya seperti itu ya. Terus ini ya, selain demam tadi ada keluar cairan berbau dari jalan lahir ya Ibu ya. Kemudian Ibu kejang-kejang tadi yang seperti Ibu sampaikan. Jadi Ibu tiba-tiba pusing, kemudian tensinya naik sampai terjadi kejang-kejang. Itu biasanya eklamsi ya namanya Ibu ya. Jadi eklamsi pasca persalinan itu bisa terjadi 2 sampai 6 minggu pasca persalinan. Dari disertai dengan wajah yang bengkak, kaki yang bengkak, terus pandangan kabur, mual muntah, itu biasanya ada tanda-tanda seperti itu. Kemudian Ibu yang selanjutnya itu sedih atau murung ya Ibu ya. Biasanya kalau orang habis lahiran kan seneng ya Ibu ya. Tapi kok tiba-tiba Ibu lihat dari bayinya kok nggak suka, terus Ibu merasa kayak sedih atau ada nafsu makan tidak menurun, terus tidak nafsu makan, terus malas ketemu orang. Itu juga salah satu tanda-tanda tanda bahaya dalam proses masa nifas seperti itu ya. Jadi memang kita itu memang wajib tahu juga ya Ibu ya. Jadi tidak hanya orang bersalin saja yang ada tanda bahayanya, hamil saja yang ada tanda bahayanya, tetapi nifas juga ada. Kemudian pembengkakan payudara ya Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti Ibu ketika menyusui kok tiba-tiba ada lecet, kemudian tidak disusukan sampai bengkak, sampai infeksi, sampai keluar nanah, berarti itu nanti juga ada tanda infeksi salah satunya yang seperti tadi disampaikan. Jadi bisa dari luka jalan lahir, luka operasi, ataupun nanti di pembengkakan payudara yang tidak tertangani. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada seri pengalaman dari Ibu? Ya ini katanya yang satu keluar nanah terus berdarah. Yang dulu ya. Tapi untuk sekarang enggak ya. Jadi nanti keluar darahnya mungkin bisa sampai bernanah, bisa jadi karena memang lecet yang sudah tidak berkepanjangan ya Ibu ya. Terus kemudian tidak terobati, terus di dalam ada pembengkakan yang akhirnya bendungan ASI ya. Jadi payudaranya putihnya lecet, tidak diobati, terus
asinya dibiarkan tidak dikeluarkan seperti itu. Kemarin ibu nggak memeriksakannya yang hamil sebelumnya? sebelumnya Sampai nggak diperiksakan ya ini. Jadi nanti kalau misalnya itu nanti asi tetap harus dikeluarkan ya ibu ya, biar jadi nggak numpuk, nggak menyebabkan infeksi ataupun nanti jadi bengkak di payudaranya yang menyebabkan ibu jadi tidak nyaman gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ibu mungkin bisa dibaca-baca di sini ada beberapa, memang buku KIA itu banyak sekali informasinya ya ibu ya. Jadi nanti cara merawat luka, terus tanda bahaya, terus hal-hal yang harus dihindari selama masa nifas ya seperti itu. Nanti ibu bisa ada yang belum paham ataupun mungkin mau ditanyakan bisa seperti itu ya. Kira-kira ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak ibu? Nyeri apa? Nyeri. Iya. Nyeri itu apa? Itu bahaya nggak gitu Kalau nyeri selama habis proses persalinan itu kan masih proses untuk kembalinya rahim ke bentuk semula, itu masih dalam batasan normal. Kecuali nyerinya itu pada luka itu sampai nyerinya yang berbau menyebabkan kita jadi demam, menggigil, kemudian darah yang keluar itu berbaunya itu bukan darah biasa, lebih menyengat seperti itu baru bisa dikatakan yang wajib kita ya seperti itu ya ibu ya. Tadi ada perdarahan ya ibu ya, perdarahan, kejang-kejang, terus pusing ya, terus ada demam ya ibu ya, nanti yang harus diwaspadai ibu. Kemudian ibu harus semangat ya, jangan iya berproses karena masih sakit mungkin ya ibu ya, jadi mungkin belum nyaman gitu. Iya ya seperti itu ibu ya. Terima kasih atas waktunya ibu ya, sehat-sehat ibu ya. Terima kasih berikut.